warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Berhubung kita dalam keadaan kondisi seperti ini, saya akan memulai pembelajaran proses jarak jauh ini. Kita lanjut dari bab selanjutnya ya. Sekarang kita lanjut ke bab 4 yang berisi tentang manajemen, struktur organisasi, dan tata kerja di laboratorium kesehatan. Oke, di sini adalah manajemen laboratorium. Yang terbesit oleh kalian itu apa sih? Yang pertama pasti manajemennya. Kemudian apalagi? Ya, ada visi dan misi laboratorium. Visi itu apa sih? Nah, visi itu adalah ketentuan tertulis mengenai gambaran keadaan masa depan yang diinginkan oleh laboratorium kesehatan. Kemudian kalau misi itu adalah upaya-upaya yang harus dilakukan agar misi yang diinginkan terlaksana dengan baik. Jadi setiap laboratorium itu mulai dari laboratorium klinik atau dari klinik, rumah sakit atau instansi lainnya maupun sekolah, itu juga harus memiliki visi dan misi. Kemudian ada informasi, alur, dan pelayanan. Informasi dan alur pelayanan menggambarkan hubungan kerja melalui penetapan kewenangan dan tanggung jawab, serta komunikasi dan alur kerja agar diperoleh fungsi yang optimal melalui unit-unit terkaitnya atau melalui koordinasinya. Hal ini menjamin bahwa masing-masing petugas memperoleh pengertian mengenai tugas dan fungsi yang diharapkan, melengkapi mereka dengan mekanisme untuk mengerti dengan jelas tanggung jawab mereka dan kepada siapa harus bertanggung jawabnya ya. Jadi setelah dilakukan koordinasi harus diberikan tanggung jawab kepada siapa, misalkan kepada penanggung jawab hematologi, kemudian penanggung jawab kimia klinik, kemudian penanggung jawab serologi, dan juga sampling dan lain sebagainya. Itu harus mempunyai tanggung jawabnya masing-masing atau penanggung jawabnya masing-masing. Kemudian informasi dan alur pelayanan ini dia memiliki 4 sistem ya. Mutu pelayanan, kepegawaian, keuangan, dan logistik. Mutu pelayanan itu yang bagaimana? Mutu pelayanan itu adalah yang menjaga kualitas pelayanannya terhadap si pasien. Contohnya seperti kalian melakukan pada saat proses sampling. Bagaimana untuk si pasien tidak merasa sakit, tidak merasa gugup, dan lain sebagainya. Kalau untuk kepegawaian, bekerja yang lebih baik, mempunyai tanggung jawab yang baik ya, dan lain sebagainya lagi. Kemudian kalau keuangan gimana? Yang pasti kalian harus tahu harga setiap pemeriksaan itu berapa. Kemudian harga-harga untuk alat yang harus dibeli itu juga berapa. Nah, yang logistik nih gimana nih? Kalau yang logistik itu pertama kalian harus tahu yang namanya stok. Ya, stok masuk, stok keluar, dan sisanya berapa. Kemudian habisnya berapa. Kemudian kalian juga harus tahu di mana ordernya, kapan harus order, kapan harus menimbun, dan kalian juga harus tahu frekuensinya. Speed itu bulan ini kira-kira butuhnya berapa. Ya, pot urin butuhnya berapa, dan lain sebagainya ya. Kemudian pengertian alur pelayanan oleh pelaksana di laboratorium lebih menunjukkan kepada aspek pemeriksaan, mulai dari praanalisisnya, analisisnya, kemudian paskanya gimana. Sedangkan pemakai jasanya adalah ketepatan dan kecepatan hasilnya. Hasilnya gimana? Ya, hasilnya. Jadi kalian harus, yang pertama, kalian harus mengerjakannya secara cepat. Kemudian mengeluarkan hasilnya harus dengan ketepatan juga ya. Kalau tidak, kalian akan disalahkan ya. Kemudian persyaratan unsur-unsur ini masih sekarang kita masuk ke dalam persyaratan unsur-unsur manajemen ya.
Manajemen laboratorium ini harus bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya yang mencakup perbaikan manajemen yang rumah sakitnya atau kliniknya itu gimana. Pertama harus punya rencananya harus mau gimana, kemudian diadakan promonya, kemudian pelaksanaannya bagaimana, mau di bulan apa melakukan promo kesehatannya, kemudian dimonitoring itu diawasi, dilihat bagaimana cara kerjanya, apakah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang kita harapkan, kemudian evaluasinya, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kemudian nanti kita harus merencanakan selanjutnya yang lebih baik itu seperti apa. Kalau di sini dikatakan yang pertama, dukungan bagi semua petugas laboratorium dengan memberikan kewenangan dan sumber daya yang sesuai untuk melaksanakan tugas. Kemudian ada kebijakan dan prosedur untuk menjamin kerahasiaan hasil dalam laboratorium. Yang ketiga adalah struktur organisasi dan struktur manajemen laboratorium serta hubungannya dengan organisasi lainnya yang mempunyai kaitan dengan laboratorium. Yang keempat adalah tanggung jawab, kewenangan, dan hubungan kerja yang jelas dari tiap laboratoriumnya itu atau dari tiap para petugasnya. Kemudian yang 5 adalah pelatihan dan pengawasan dilakukan oleh petugas yang kompeten, yang mengerti maksud, prosedur, dan cara menilai hasil prosedur pemeriksaannya itu tersendiri ya. Kemudian yang keenam adalah manajer teknis yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap proses dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kualitas hasil dari pemeriksaan laboratoriumnya. Kemudian yang ketujuh itu memanajer mutu yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk mengawasi persyaratan sistem mutunya. Dan yang terakhir adalah petugas pada laboratorium dengan organisasi sederhana dapat melakukan tugasnya rangkap ya. Jadi misalkan kalian ada di hematologi, kalian juga bisa berada di kimia klinik juga atau berada di bagian samplingnya juga. Kemudian di sini masuk ke tenaga ya. Pada dasarnya kegiatan laboratorium klinik ini harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi pendidikan atau pengalaman yang memadai serta memperoleh atau memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kegiatan di bidang yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya tersebut ya. Contohnya itu gimana? Contohnya itu adalah ketika yang sudah pernah saya jelaskan ya, tugasnya SMK itu di mana, tugasnya D3 itu di mana, tugasnya D4 itu di mana, dan dokter patologi anatominya juga gimana dan harus bagaimana ya. Kemudian di sini setiap laboratorium harus menetapkan ya seorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemantapan mutu dan keamanan kerja ya. Jadi harus punya satu orang penanggung jawabnya. Itu gimana untuk pemantapan mutunya? Atau seperti dengan halnya contohnya adalah kalibrasi ya. Kalibrasi itu harus dilakukan berapa tahun sih sebenarnya itu bagusnya? Tahunkah, bulankah, atau yang gimana? Nanti akan kita bahas juga ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan jenisnya, kualifikasinya, dan juga jumlah tenaga laboratoriumnya itu sesuai undang-undang yang berlaku yang sudah pernah kita bahas juga ya di bab 1. Dia ada pembahasannya ya untuk tenaga TLM itu bagusnya seperti apa. Manajemen mutu laboratorium suatu organisasi yang baik yang harus mempunyai sistem manajemen mutu yaitu kebijakan, prosedur, dokumen, dan yang lainnya yang bertujuan agar mutu pemeriksaan dan mutu secara keseluruhan berlangsung dengan pengelolaan yang baik dan terkendali secara terus-menerus ya. Kemudian kebijakan, proses,
program, prosedur, instruksi harus didokumentasikan ya, berupa dokumen tertulis yang harus disimpan dan dipelihara sehingga mudah digunakan dan selalu terjaga kemutakhirannya dan dikomunikasikan kepada semua petugas yang terkait. Contohnya itu adalah ketika kalian harus mempunyai soft copy dan hard copy-nya. Kemudian kalian harus tahu dokumen akreditasi disimpan di mana, dokumen data-data pasien di mana, dan dokumen yang lainnya. Jadi kalian harus tahu, dan itu harus diketahui oleh semua petugas di laboratorium ya. Manajemen juga harus memastikan melalui proses sosialisasi, pelatihan, penyeliaan, pengawasan, atau cara lain yang menjamin bahwa dokumen itu dimengerti dan diterapkan oleh mereka yang ditugaskan untuk menggunakannya. Jadi harus ada workshop, harus ada seminar, harus ada pemberitahuan atau rapat minimal, dan diberitahukan bagaimana gitu. Kemudian ditugaskannya kepada siapa ya. Kemudian ada sistem manajemen mutu, mencakup pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, verifikasi, validasi, audit internal, dan akreditasi ya. Jadi nggak cuman hanya disimpan aja itu dokumen-dokumennya ya. Jadi harus dilihat pemantapan mutunya itu bagaimana, kemudian persiapan untuk akreditasinya gimana, kemudian apakah sudah terverifikasi dengan baik dan tervalidasi dengan baik, kemudian diadakan audit ya. Kemudian pemantapan mutu di sini ada dua ya, pemantapan mutu eksternal dan internal ya. Pemantapan mutu quality assurance ya, atau pemantapan laboratorium klinik adalah semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan pemeriksaan laboratorium ya, atau yang dinamakan dengan quality assurance-nya. Ini dia punya dua ya, yang tadi saya bilang, internal dan eksternal ya. Kemudian di sini kita bahas dulu ya internal ya. Salah satu program pengendalian mutu laboratorium adalah pemantapan mutu intra laboratorium atau internalnya itu bagaimana. Pemantapan mutu laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpanan sehingga diperoleh hasil yang tepat ya. Jadi pemantapan mutu ini bisa dikatakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, itu bagaimana. Kemudian tujuannya itu gimana? Tujuannya itu adalah pemantapan mutu internal laboratorium ini mengendalikan hasil laboratorium setiap hari dan untuk mengetahui penyimpangan hasil laboratorium agar segera diperbaiki. Contohnya itu kita katakan sebagai QC ya. Jadi QC itu dilakukan setiap pagi pada saat sebelum melakukan atau memasukkan sampel pertamanya ya. Jadi orang yang dinas malam biasanya setelah dia mengambil sampel keliling ruangan ya, kemudian kembali lagi. Nah, petugas yang shift pagi ini harus datangnya lebih cepat, lebih awal. Untuk apa? Untuk melakukan QC-nya. Atau jika pasien rawat inapnya tidak banyak, orang yang dinas malamnya pun juga bisa melakukan QC-nya sebelum dia memasukkan atau mengerjakan sampel dari pasien-pasien rawat inap yang diambil di pagi hari. Kemudian baru bisa berjalan seperti rule biasanya ya, seperti yang saya sudah jelaskan di kelas ya. Kemudian manfaatnya gimana nih? Manfaat melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal laboratoriumnya ya, antara lain mutunya ini presisinya maupun akurasi hasil laboratorium ini akan meningkat. Hasil laboratorium yang kurang tepat akan menyebabkan kesalahan dalam penata laksanaan penggunaan laboratoriumnya ya. Jadi kalau QC-nya nggak masuk, jangan pernah kalian mencoba untuk memasukkan sampelnya ya, karena itu akan membuat hasil
lebih menjadi error ya kalau si QC-nya tidak masuk ya. Batas QC-nya itu, range-nya itu dia ada range-nya ya setiap QC. Bisa 0 sampai dengan 400 atau tergantung dari alat masing-masingnya itu berapa ya. Kemudian di sini ada manfaat lainnya, yaitu pimpinan laboratorium akan mudah melaksanakan pengawasannya. Iya benar. Bisa akan melihatnya atau mengontrolnya juga akan lebih jelas karena setiap alat pasti akan ada range QC-nya yang dikatakan masuk berapa, tidak masuknya berapa, dan itu biasanya ada catatannya. Biasanya nanti penanggung jawabnya yang akan melihat. Kemudian kalau sudah, penanggung jawabnya akan melaporkan ke penanggung jawab seluruh laboratorium. Setelah itu akan melaporkan lagi kepada wakilnya, wakil dokter ya. Kemudian dari wakilnya tersebut ke ketuanya ya. Ya di sini ada tujuan pemantapan mutu ya. Yang pertama itu pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinisnya. Kemudian mempertinggi kesiagaan tenaga sehingga tidak terjadi pengeluaran hasil yang salah dan perbaikan kesalahan dapat dilakukan segera. Memastikan bahwa semua proses mulai dari persiapan pasien, pengambilan, pengiriman, penyimpanan, dan pengolahan spesimen sampai dengan pencatatan dan pelaporan telah dilakukan dengan benar. Ya, mendeteksi kesalahan dan mengetahui sumbernya. Kemudian membantu memperbaikan pelayanan penderita melalui peningkatan mutu pemeriksaan di laboratoriumnya ya. Kemudian kegiatan pemantapan mutu yang penting itu gimana sih? Yang pertama adalah persiapan pasien ya, atau pra-analitiknya. Sebelum spesimen diambil, terlebih dahulu pasien harus dipersiapkan dengan baik sesuai dengan persyaratan pengambilan spesimen. Kemudian ini bisa dikatakan dengan proses analisisnya ya. Pengambilan dan pengolahan spesimen harus diambil secara benar dengan memperhatikan waktu, lokasi, volume, cara, peralatan, wadah, spesimen, pengawetan atau antikoagulan sesuai dengan persyaratan pengambilannya. Kemudian ini yang dikatakan dengan pra-analisisnya juga bisa ya. Kalibrasi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Laboratorium adalah peralatan laboratorium. Oleh sebab itu alat-alat perlu dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Yang tadi saya katakan ya, itu yang pertama pastinya mikroskop, kemudian lemari es, kemudian inkubator, autoklav, fotometer, dan lain sebagainya ya, banyak ya. Nah, di sini kita masuk ke mutu eksternalnya ya. Pemantapan mutu eksternal itu laboratorium klinik adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan pemantapan mutu eksternal dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta, ataupun internasional ya. Kemudian dalam pelaksanaannya kegiatan pemantapan mutu eksternal ini mengikut sertakan semua laboratorium ya, baik milik pemerintah maupun swasta, dan dikaitkan dengan akreditasi ya. Laboratorium kesehatan ini harus memiliki izinnya juga ya, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah menyelenggarakan pemantapan mutu untuk berbagai bidang ya yang harus ditingkatkan ya. Sekarang kita masuk ke pemantapan mutu eksternal ya. Mutu eksternal ini dia tadi ya punya tingkatannya masing-masing ya. Yang pertama adalah tingkatan nasional atau pusat ya. Nah, ini pesertanya itu dari rumah sakit kelas A, B, dan C atau tipe rumah sakitnya ya. Tipe rumah sakit kelas A, B, C. B dan C ya. Kemudian balai kesehatannya juga bisa dibilang balai labkes atau disetarakan dengan LKS-nya. Penyelenggaraan kegiatan ini adalah pusat laboratorium kesehatan yang bekerja sama dengan organisasi profesinya atau instansinya. Kemudian ada tingkat provinsi atau wilayah dengan pesertanya itu adalah rumah sakitnya kelasnya tipe C dan tipe D ya. Biasanya ini untuk di daerah-daerah sih biasanya ya. Nah, penyelenggarannya ini kegiatannya adalah bersangkutan sesuai dengan balai
labkesnya provinsinya ya yang bersangkutan. Kemudian di sini ada kegiatan ya, kegiatan pemantapan mutu eksternal ini sangat bermanfaat ya. Suatu laboratorium, sebab dari hasil evaluasinya ini yang diperoleh dapat menunjukkan performanya ya atau penampilannya. Kemudian laboratorium bersangkutan dalam bidang pemeriksaan yang ditentukannya ya. Dan lanjut lagi, dia bisa dikatakan dengan pemantapan mutu eksternal atau yang dikatakan dengan PME ya. Pemantapan mutu eksternal ini telah diselenggarakan oleh pemerintah saat ini ya. Biasanya sih itu dari bidang masing-masingnya ya, dari kimia klinik, hematologi, kemudian imunologi ya. Setiap pemantap PME ini ya, PME ini dia masing-masing ya, diadakan masing-masing ya, penyelenggaranya pun masing-masing. Biasanya didukung oleh Dirjen Pelayanan Penunjangan Medis, kemudian Kemenkes atau dari Depkesnya tersendiri. Nah, biasanya itu dia mempunyai nilai perhitungan ya yang dikatakan dengan VIS atau Variance Index Score-nya ya. Biasanya yang tadi saya bilang, VIS-nya itu adalah range-nya 0 sampai 400 ya. Nilai ini diperoleh justru semakin dia rendah, dia akan semakin baik PME-nya ya, atau QC-nya juga akan semakin baik. Mungkin itu yang dapat saya berikan ke kalian. Untuk tanya jawabnya kita langsung pindah ke WhatsApp online kelas ya. Jika ada yang mau dipertanyakan, boleh langsung ditanyakan, dan nantinya kalian harus melakukan tugasnya. Akan kita lanjutkan tugasnya di video yang lainnya lagi ya, atau juga nanti banyak kita menggunakan alternatif lainnya lagi ya. Jadi untuk sekian dulu proses pembelajaran jauh kita saat ini yang pertama ya. Nanti akan kita lanjut lagi di video selanjutnya, kemudian nanti pertemuan ketiganya kita akan melakukan ujian ya. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian berdoa dulu. Oke, selesai saya akhiri proses pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.